Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa zuhada'i wa salihin wa bil khusus jami'i masyayikh ma'adil riwaya wa bil khusus mu'alif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Walayaini wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan segenap rakyat Indonesia. Semoga kita bisa melalui masa krisis pandemik COVID-19 dan semoga Allah segera menghilangkan dan menghapus virus corona di tengah-tengah peradaban manusia. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-taqridu wal intiqadu ay hadzal bab at-taqrid wal intiqad. At-taqrid itu memuji, wal intiqad itu mengkritik. Jadi at-taqrid kalau di dalam syarahnya itu al-madhu fi hayatil mamduhi bihaqqin aw batilin. Jadi memuji dalam kehidupan orang yang dipuji, baik benar ataupun salah gitu. Jadi at-taqrid. Jadi memuji dan mengkritik. Ra'aitu, aku melihat kathiron, orang banyak, minan nasi, dari manusia, yasarruhum, membahagiakan, ya kan, menggembirakan, hum, terhadap kathir, al-madhu, pujian. Wa inkana, meskipun ada al-madhu itu, bil batili, dengan sesuatu yang batil. Jadi aku melihat, katanya, banyak manusia itu berbunga-bunga oleh pujian, senang oleh pujian meskipun salah atau meskipun batil. Wa yasu'uhum, dan menyusahkan hum, terhadap kathir, al-intiqadu, kritikan, wa in tajassama, meskipun menjadi jisim atau meraga gitu, fihi, di dalam al-intiqad, al-haqqu, kebenaran. Sedangkan banyak manusia itu merasa susah oleh kritikan, gundah gulana, galau oleh kritikan, meskipun di dalam kritikan itu ada kebenaran yang nyata, ada kebenaran yang meraga, itu ada eksistensi kebenaran di dalam kritikannya itu. Wa madzaka, dan tidak ada, ya kan, yasarruhum al-madhu dan lain sebagainya itu, illa min ghururin nafsi, kecuali dari tertipunya jiwa atau tertipunya hati, wa wala'iha, dan bencinya an-nafs bil batili, terhadap sesuatu yang batil. Jadi
seseorang yang suka dipuji, ya kan, terlena oleh pujian dan susah galau oleh kritikan, itu tak lain dan tak bukan, katanya, sumbernya dari hati jiwa yang tertipu. Dan hakikatnya jiwa itu sebenarnya tidak suka dengan sesuatu yang batil. Artinya ketika seseorang itu diberitahu, ya kan, diberitahu bahwa apa yang dilakukannya itu tidak tepat atau salah atau batil, itu kan berupa kritikan. Nah, dia tidak suka dengan kritikan itu karena sebenarnya dirinya atau hatinya itu tidak suka dengan kebatilan gitu. Sehingga ketika seseorang mengkritik atau mengungkapkan kebatilannya, sehingga dia tidak suka. Dia tidak suka kritikan, hakikatnya karena dia tidak suka kebatilan, tidak suka ketidakbenaran gitu. Cuman mungkin karena gengsi, karena kesombongan diri, egoisme, sehingga dia tidak suka dengan kritikan gitu. Padahal di hati nuraninya dia tahu bahwa dia salah dan dia tidak suka dengan ketidakbenaran gitu ya. Al-maghruru, orang yang tertipu, yutribuhu, ya kan, menggembirakan hu terhadap al-maghrur, at-taqridu, pujian, wa yurannihuhu, dan itu di dalam syarahnya itu yaj'aluhu yatamayalu, jadi mail, desire atau condong atau cinta gitu ya, hu terhadap al-maghrur, al-madhu, pujian, ya kan, memuji, pujian. Jadi orang yang tertipu itu berbunga-bunga, lalu kemudian bergairah gitu ya, oleh pujian gitu. Ketika ada orang memuji, ketika ada orang yang memuji, merayu gitu ya, memuji, dia bahagia, bergairah gitu ya. Faka'annat sana'a, maka seakan-akan sesungguhnya pujian alaihi, atas al-maghrur, rohun ini di syarahnya itu al-khamr, adalah arak atau minuman keras gitu. Mata khalatot, ketika rohun itu bercampur, ya, mencampuri jaufahu, terhadap perutnya al-maghrur, donna, maka al-maghrur itu menyangka, annahu, sesungguhnya al-maghrur, malaka, itu memiliki al-maghrur itu al-basitota, terhadap bumi yang lapang, bumi yang luas, waman, dan seseorang atau manusia, alaiha, yang ada di atasnya al-basitoh. Nah, jadi seakan-akan pujian itu adalah khomer, adalah arak gitu kan. Pujian itu adalah minuman keras, ya kan, bagi orang yang tertipu. Ketika minuman keras itu mencampuri perutnya, artinya minuman keras itu masuk melalui mulutnya, masuk ke dalam perutnya gitu, sehingga orang yang tertipu itu menyangka, ya kan, menyangka bahwa dia adalah pemilik bumi yang sangat luas ini beserta
isinya gitu. Jadi karena dia ngeplay gitu ya, sakau gitu karena banyak minum minuman keras gitu, sehingga dia menduga bahwa bumi seisinya itu adalah miliknya dia gitu. Jadi karena dia saking terlena saking tidak sadarnya dibuat oleh arak, oleh khamr itu. Dan ini diumpamakan orang yang dipuji itu seperti dan orang yang dipuji itu senang, itu seperti dia meminum khamr katanya. Itu meminum arak, sehingga ketika arak itu masuk ke dalam tubuhnya, dia ngeplay, dia tidak sadarkan diri, lalu kemudian dia menyangka bahwa bumi yang sangat luas dan seisinya itu adalah miliknya dia. Nah, begitupun orang yang mabok dengan pujian gitu. Orang mabok dengan pujian, dia seakan-akan fokus sama, seakan-akan dia sudah ada di awang-awang melebihi yang lainnya, dan seakan-akan ibaratnya dalam dunia persilatan tuh pendekar pilih tanding gitu. Jadi dia terlena dengan pujian seperti orang meminum khamr. Wa ma yastahiqqu, dan maghrur itu tidak berhak katanya. Lau an sofahu, ketika menyadarkan hu terhadap maghrur, muqarriduhu, orang yang memuji al maghrur, tidak berhak ghaira sof'i, selain menempelengnya, wal qas'i, dan memukulnya. Jadi ini sof'i ini dan qas'i di dalam sarahnya ini, kalau as-sof'u itu ad-darbu alal qafa bijam'il kafi. Jadi memukul ke ini, ke jitok ya, qafa itu kalau bahasa Jawanya jitok ya, dengan mengumpulkan, maksudnya mengepalkan tinju gitu. Jadi memukul ininya, jitoknya ya, tek gitu. Nah, itu bahasanya menempeleng gitu. Tapi yang benar ini al-qas'u itu ad-darbu 'ala ar-ra'si, iya kan. Yabsutul kafal, al-kaf, jadi memukul kepala dengan membeberkan tangan begini, berarti nepak gitu ya, menempeleng dan memukul lah gitu. Jadi orang yang tertipu ngeplay dengan pujian itu, terlena dengan pujian itu, tidak berhak kecuali ditempeleng dan dipukul gitu. Kira-kira gitu. Nah, itu pun ketika dia sadar gitu. Jadi kalau dia belum sadar, masih terlena dengan pujiannya, ya sulit gitu. Nah, kalau sudah sadar, nah dia malu sendiri dan tidak berhak kecuali ditempeleng dan dipukul, katanya gitu. Wa inin taqoda, dan ketika mengkritik alaihi, atas al-maghrur, ahadun, seseorang, amalahu, terhadap aktivitas atau perbuatannya maghrur, wa abana, dan ahad itu, seseorang itu menjelaskan, lahu, kepada maghrur, thariqar rusydi, terhadap
jalannya petunjuk, fihi di dalam amal, abasa, maka al-maghrur itu bermuka masam, ya kan, wa basaro, dan al-maghrur itu bersungut, ya seperti dompet tanggung bulan tuh, seperti orang marah gitu ya, bersungut ya. Wa walla, dan al-maghrur itu memalingkan, wa istakbaro, dan sombong. Maghrur itu wa istasyato, dan hatinya itu panas gitu kan. Ghadaban, karena marah, wa zamjaro, dan menjerit ya kan. Jadi ketika ada seseorang yang mengkritik orang yang tertipu itu, mengkritik perbuatannya, mengkritik aktivitasnya gitu ya, dan seseorang itu menjelaskan kepada orang yang tertipu itu jalan petunjuk yang benar agar amalnya, perbuatannya, aktivitasnya orang yang tertipu itu kembali ke jalan yang semestinya, yaitu on the track. Ketika itu orang yang tertipu itu justru dia bermuka masam, menunjukkan muka yang tidak senang, marah gitu, lalu menekuk mukanya seperti dompet tanggung bulan gitu, dan dia memalingkan muka lalu menunjukkan kesombongannya, lalu kemudian hatinya itu panas gitu, karena marah dan menjerit gitu. Nah ini jadi orang yang terlena dengan pujian ya kan, dan tidak kuat mendengarkan kritik ya kan, dia seperti itu, dia akan marah ketika mendapatkan kritikan gitu, hatinya panas gitu. Padahal kritikan itu kalau konstruktif itu kan jamu gitu ya, jamu yang menyehatkan, yang menguatkan gitu ya. Tapi bagi orang yang suka dipuji, dia pasti tidak suka dikritik gitu ya. Ammal aqilu, adapun orang yang berakal, al-khabiru yang waspada, fala yasurruhum, maka tidak membahagiakan, tidak membungak tidak berbunga-bunga, tidak membahagiakan terhadap al-aqil al-khabir, man seseorang, yamdahuhu, yang man itu seseorang itu memuji terhadap al-aqil al-khabir. Jadi sebaliknya, orang yang berakal, maksudnya orang yang berakal itu orang yang menggunakan akalnya. Ya kan, orang yang tertipu juga punya akal kan sebenarnya. Orang yang suka dipuji, tidak suka dikritik juga punya akal, tapi al-aqil di sini orang yang menggunakan akalnya. Akalnya itu digunakan, bukan dianggurkan ya apa. Dan al-khabir yang waspada. Nah, maka dia tidak akan suka itu, tidak akan terlena oleh seseorang yang memujinya itu. Li'annal muqarridha, karena sesungguhnya orang yang memuji la yadhkuru, itu tidak menuturkan, muqarrid itu illa hasanatihi, kecuali terhadap kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahannya al-aqil.
Wayatwi, dan melempit, ya kan, melempit atau menutupi, ya. Al-muqarrid ini kasahan, meninggalkan, atarokahu wa ahmalahu, ya, kasahan itu jadi meninggalkan dan tidak menganggap, tidak mempedulikan gitu, an dzikri sayyiatihi, dari menuturkan keburukan-keburukannya akil, ya kan. Ya, kenapa orang yang yang menggunakan akalnya dan yang sempurna itu, orang yang waspada itu tidak suka, ya kan, tidak suka ada orang yang memujinya, karena orang yang memujinya itu tidak menyebutkan kecuali keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan, sedangkan keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangannya itu ditinggalkan dan dilempit, ya, artinya ditutup-tutupi gitu. Artinya kalau perbaikan itu kan tentunya harus menyebutkan kekurangan dan keburukan gitu, sehingga keburukan dan kekurangan itu bisa diperbaiki gitu. Tapi kalau orang yang memuji itu kan hanya menyebutkan keindahan, menyebutkan kebaikan-kebaikan saja, sehingga kekurangan dan keburukannya itu tertutupi, tertimbun, tidak disebutkan, sehingga tidak ada perbaikan gitu. Jadi sebenarnya menyebutkan keburukan dan kekurangan itu tujuannya adalah untuk memperbaikinya gitu. Sehingga kualitas dan ya kualitas dan keburukannya itu bisa diperbaiki gitu. Wal mar'u, seseorang, adro, itu lebih tahu, ya kan, bihi, dengan sesuatu, lahu, bagi almar'u, minal hasanati, dari kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan. Fala yahtaju, maka tidak butuh almar'u itu, fiha, di dalam al-hasanat, ila isbatin, kepada pengokohan atau penetapan atau iya pengafirmasian gitu. Wa innama yuladziduhu, akan tapi menikmati, ya kan, mengenakkan terhadap almar'u itu, ayyaro, ketika almar'u, seseorang itu melihat, ma, terhadap sesuatu, yuqabiluhu, yang almar'u itu membandingkan, hu, terhadap ma, bil intiqadi, dengan kritikan as-sahih, yang konstruktif, yang benar gitu. Nah ya, jadi seseorang itu justru seseorang yang yang beraktivitas, yang berkreasi, yang melakukan sesuatu, ya tentunya itu lebih tahu apa saja keindahan-keindahan, kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan yang dimilikinya gitu. Sehingga tidak butuh lagi pengakuan, tidak butuh lagi pengafirmasian gitu. Karena dia sendiri tahu mana kelebihan-kelebihan, lalu kemudian keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan, sehingga tidak butuh lagi pengafirmasian, pengakuan dengan berbentuk pujian-pujian itu. Malah justru sebenarnya seseorang itu akan menikmati itu ketika dia melihat sesuatu yang satu perbandingan mengajukan sesuatu yang lebih baik lagi seperti apa, dengan cara al-intiqad as-sahih, dengan cara mengkritik yang benar, mengkritik konstruktif gitu.
Jadi misalkan kita melakukan sesuatu itu. Nah, lalu kemudian kita tahu gitu. Sebenarnya kita tahu apa yang kita lakukan itu mana kelebihan dan mana ya kelebihan tahu gitu. Tapi terkadang kita kurang begitu sadar mana nih kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya gitu. Nah, yang dibutuhkan dari orang lain, dari teman kita adalah teman kita ini memberitahu kepada kita kekurangan-kekurangan kita, kekurangan-kekurangan yang apa yang telah kita kerjakan itu. Ya kayak misalkan seperti dalam dunia tulis menulis misalkan. Saya menulis, ya kan. Nah, selesai menulis, apa yang saya kerjakan dalam tulisan saya itu, saya tahu mana apa nilai-nilai menurut saya ya subjektif ya, menurut saya baik, manfaat bagi publik dan indah gitu. Nah, tapi bagi editor gitu, setelah kerjaan tulisan itu diserahkan ke editor dia akan mengkritik tulisan yang saya tulis. Ada lagi reviewer gitu ya. Nah, itulah mereka itu yang memberitahu ini, misalkan diksinya ini kurang tepat, kata ini tepatnya diganti dengan kata yang lain, lalu kemudian narasinya seperti apa, paragraf ini dan paragraf itu, dan substansinya misalkan perlu ada penambahan informasi, penambahan narasi dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah sebenarnya fungsi dari kritik gitu. Jadi ibaratnya dalam dunia tulis itu pengkritik itu ya editor, lalu kemudian proofread, lalu kemudian reviewer gitu ya, reviewer. Nah, sehingga ada kalau cetakan berikutnya ada edisi revisi gitu ya. Nah, hidup tuh seperti itu juga. Jadi kritik itu anggap saja sebagai editor kehidupan kita gitu. Jadi pengkritik itu adalah editor bagi apa yang kita lakukan gitu. Sehingga kita tahu mana yang perlu diperbaiki gitu. Li'annal muntaqida, karena sesungguhnya orang yang mengkritik, yudhiru, muntaqid itu menjelaskan, ya kan, menampakkan gitu ya, lahu, ya kan, kepada almar'u uyubahu, terhadap celah-celah, aib-aib, kekurangan-kekurangannya almar'u, wa yudihu, dan al-muntaqid itu menjelaskan khoto'ahu, terhadap keluputan-keluputan atau kesalahan-kesalahannya almar'u, wa yansyuru, dan menggelar almar'u itu ma, terhadap sesuatu, tuwiya, yang dilempit, ma itu min zalatihi, dari kesalahan-kesalahannya almar'u. Famata alimaha, maka ketika almar'u itu mengetahui terhadap zala, iztanabiha, iztanibaha, maka almar'u itu menjauhi, ya kan, terhadap zala. Wa ba'ada, dan menjauhi almar'u itu ma, terhadap sesuatu, bainaha, di antara almar'u, bainahu di antara almar'u, wa bainaha, dan di antara zala. Ya kan? Ya, karena orang yang mengkritik itu akan memunculkan, ya kan,
aib-aib, celah-celah atau kekurangan-kekurangan seseorang dan menjelaskan kesalahan-kesalahan atau ketidaktepatan dari seseorang itu. Lalu kemudian menggelar atau mengudar sesuatu yang terselip atau terlipat dari kesalahan-kesalahan itu. Jadi seseorang itu kadang ada yang bisa terbaca, ada yang tidak terbaca gitu kan. Nah, ada yang muncul ke permukaan, ada yang tertimbun gitu ya. Nah, kritikan itu bisa menyadarkan seorang mana kekurangan, mana kesalahan, mana sesuatu yang tidak terbaca oleh kita gitu. Tapi di mata pengkritik terbaca gitu. Oh ya ini. Nah, kesalahan-kesalahannya ini gitu ya. Nah, ketika seseorang itu tahu ya kan kesalahan-kesalahan yang diberitahu dari para pengkritik itu, maka dia menjauhinya. Menjauhi kesalahan-kesalahan, ketidaktepatan, dan kekurangan-kekurangan itu. Dan menjauhi sesuatu di antara dirinya dan di antara kesalahan-kesalahan itu. Nah, itu pentingnya kritik gitu. Fayat huru kemudian bersih. Almar'u itu bidzalika dengan zala, dengan apa? Ya dengan menjauhi kesalahan, aib dan kesalahan, kekurangan itu min wadoril uyubi, dari bersih dari dari kotorannya, celah, aib itu. Wayanqi dan bersih almar'u itu min jaro irisayati, dari dosanya amal buruk gitu. Ya kan? Ya, sehingga dengan menjauhkan diri dari keluputan, kesalahan, kekurangan, aib gitu, sehingga dia bisa membersihkan diri dari kotoran aib dan membersihkan diri dari dosa amal yang buruk. Nah ini, wasodiquka, teman kamu, man adalah seseorang, sodakoka, yang man itu menjadikanmu benar gitu. Ya kan? Laman bukan seseorang, sodakoka, yang seseorang itu membenarkan terhadap kamu. Ini menarik ini. Wasodikuka man sodakoka, ya kan? Dalnya itu tidak tasjid ya, sodakoka. La man sodakoka. Nah ini yang kedua ini tasjid. Tasjid ya. Jadi temanmu itu adalah seseorang yang menjadikan kamu benar, bukan seseorang yang membenarkan kamu. Nah, ini apa nih? Ini menarik ini, satu kalimat yang menarik menurut saya. Jadi teman yang sesungguhnya adalah teman yang menjadikanmu benar. Artinya apa? Artinya ketika temanmu itu melihat ada kekurangan, ada kesalahan yang ada di diri kamu, ada yang kurang tepat, ya temanmu memberitahu, oh ini yang baik menurut saya, begini, masukan saya begini gitu ya, sehingga Anda dalam proses menuju kebenaran gitu. Nah, la man sodakoka, bukan teman itu bukan seseorang yang membenarkanmu. Artinya membenarkanmu itu apa? Membenarkan apa saja yang kamu lakukan, baik atau buruknya, salah atau dosanya, on the track atau menyimpang dari jalur. Jadi apapun yang kamu lakukan dibenarkan
Nah, itu bukan teman. Jadi ini menarik ini kata-kata ini. Jadi bukan teman kalau seseorang yang selalu membenarkanmu dalam keadaan apa saja gitu. Nah, itu. Laulal intiqadu, jika tidak ada kritik sama sekali, ya kan, la dhalla, maka pasti menjadi annasu, manusia, fil ghururi, di dalam ketertipuan, dalam tipuan, sadirina, adalah orang-orang yang tidak peduli, walil athami, dan kepada dosa-dosa, ya kan, murtakibina, adalah orang-orang yang melakukan, wa anil haqqi, dan dari sesuatu yang hak, dolina, adalah orang-orang yang tersesat, wa fi kuusi hawa nafsi, dan di dalam gelas kenik kesenangan hati, kesenangan jiwa, kari'ina, hawa nafsu maksudnya, wa fi kuusi hawa nafsi, di dalam gelas hawa nafsu, kari'ina, adalah orang-orang yang meminum. Nah, ini. Jadi jika tidak ada kritik sama sekali, maka manusia itu dia tidak peduli, ya kan, bahwa dia berada dalam tipuan, dalam jaring-jaring tipuan, ya kan. Dia tidak sadar dan tidak peduli bahwa dia sebenarnya ada dalam cengkraman tipuan. Dan jika tidak ada kritik, maka ya manusia itu adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa. Jika tanpa kritik, manusia tersesat dari kebenaran. Jika tanpa kritik, ya kan, manusia akan meminum gelas hawa nafsu itu. Fahuwa, maka al-intiqad itu, kritikan itu, al-minhaju, adalah jalan, adalah metodologi, al-aqwamu, yang lebih kokoh, lebih ajak, wad-dalilu, dan argumentasi, al-aqwa, yang lebih kuat, wabihi, dan dengan al-intiqad, tatamahhasu, menjadi murni, al-haqaiku, hakikat-hakikat atau kebenaran-kebenaran, kasunyatan-kasunyatan, wa tadharu, dan jelas tampak ke permukaan, al-fadhailu, keutamaan-keutamaan atau keunggulan-keunggulan, wa takhfa, dan menjadi samar, al-abatilu, hal-hal yang batil, wa ta'syu, dan suram, uyunul adhalili, penglihatan-penglihatannya orang-orang yang tersesat. Ya, jadi karena itu kritik itu adalah metodologi, metodologi yang lebih kokoh, argumentasi yang lebih kuat, ya kan. Nah, ini sudah dijelaskan di sini bahwa al-intiqad itu al-minhaj, metodologi, ya kan. Banyak orang bilang metodologi kritis analisis gitu misalkan, kritik teks, kritik apa gitu ya, madhab kritik gitu ya. Nah, itu kritik ini sudah dijelaskan di sini adalah metodologi, ya, metodologi yang lebih kokoh, argumentasi yang lebih kuat. Nah, karena dengan kritik itu, ya kan, hakikat-hakikat, ya kan, realitas-realitas itu menjadi murni, keutamaan-keutamaan, keunggulan-keunggulan menjadi jelas, tampak ke permukaan, gitulah. Wama min ummatin, dan tidak ada dari umat manusia, torohat,
yang umat itu membuang, ya kan, anha dari umat, rida al jahli terhadap selendangnya kebodohan, wa kasarot dan umat itu memecah an uquliha dari akal-akalnya umat, quyudal wahmi terhadap tali-tali salah sangka, waham. Fataqaddamat maka kemudian umat itu maju itu fi sabilil umrani di dalam jalan umron. Umron itu kemajuan, kemakmuran, peradaban, pembangunan. Wabalagot dan umat itu sampai, ya kan, minal madaniyati dari peradaban, ya kan, dari kemajuan, aqsa makanin terhadap tempat yang paling tinggi, abad, ya, tempat yang paling jauh, aqsa makan ay abad, illa kana kecuali ada al intiqadu kritik, roida falahiha adalah sesuatu yang menunjukkan, ya kan, kebahagiaannya umat, ya kan. Wa nasamata najahiha dan menjadi jiwa kesuksesannya umat. Nah, ini keren banget ini. Jadi tidaklah gitu kan, dari umat yang membuang selendang kebodohan, lalu kemudian memecah, memotong tali-tali salah sangka, ilusi dari akalnya, ya kan. Kemudian dia maju, ya kan, dalam dalam jalan umron, jalan kemajuan, lalu kemudian pembangunan, dan dia juga sampai, ya kan, dari peradaban itu sampai pada tempat yang jauh, kecuali apa? Kecuali kritik, ya, kritik dijadikan sesuatu yang dapat menunjukkan kebahagiaan dan jiwa kesuksesannya umat manusia itu. Artinya gini, jadi umat manusia itu jika dia menghilangkan kebodohan, sudah, itu kan, lalu kemudian memecah, merusak tali-tali waham itu salah sangka atau ilusi dari akal-akalnya itu, demi untuk memajukan pembangunan dan peradaban, ya kan, itu tidak bisa kecuali kritik itu sebagai panglimanya gitu, ya kan. Kritik itu sebagai panglima yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesuksesan umat manusia gitu. Jadi makanya ada evaluasi, ya kan, evaluasi, lalu kemudian perbaikan, revisi. Nah, itu kan sebenarnya adalah kritik itu untuk kemajuan bersama gitu. Wa ma min qaumin dan tidak ada dari kaum, ya kan, gharrathum yang membujuk, ya kan, hum terhadap kaum, halawatut takridi manisnya pujian, wa askarothum dan memabukkan hum terhadap kaum, khamratul madihi arak, ya kan, arak atau minuman kerasnya orang yang memuji, wa khaddarat dan menutupi, ya kan, menutupi himamahum terhadap salah sangkanya kaum,
maro fi nutsanai, candunya pujian, illa dorobahum, kecuali memukul hum terhadap kaum, ad-dahru masa, bidorbatihi dengan pukulan-pukulannya ad-dahr, waromahum dan melemparkan, ya kan, ad-dahr itu terhadap kaum, binakbatihi dengan musibah belahi-belahinya kaum. Ya, jadi tidak ada, katanya, dari kaum yang terbujuk, yang tertipu oleh manisnya pujian dan mabok oleh arak atau khomer, minuman kerasnya orang yang memuji, ya kan, dan tertutupnya himam, tertutupnya himam itu cita-cita tinggi, cita-cita mulia gitu, cita-cita kuat gitu. Tertutup dari apa? Dari candunya pujian. Ya kan, kecuali nanti masalah yang akan memukul dan menyadarkannya dengan musibah-musibah yang akan menimpa umat kaum tersebut. Gitu. Artinya satu kaum itu, ya kan, kaum yang merasakan manisnya pujian, yang mabok dengan khamer pujian, sehingga himam cita-cita mulianya itu hilang karena kecanduan pujian itu. Ya. Nah, ini tidak bisa move on, itu tidak bisa move on, tidak bisa bangkit kecuali masalah yang akan memberi pelajaran gitu. Dengan memukulnya, dengan dengan memberi musibah-musibah agar kaum itu sadar, siuman dari mimpinya, siuman dari tidurnya, sadar dari ketidaksadarannya bahwa selama ini dia tidak mabok oleh pujian. Artinya nina bobo gitu. Jangan sampai kita ternina bobokan oleh pujian. Wasirru, adapun rahasia, fi dzalika, di dalam mamin ummatin tadi itu, artinya tidak ada umat yang bisa menghilangkan kebodohan itu kecuali dengan menjadikan kritik sebagai panglima kesuksesan dan kebahagiaannya itu. Annal intiqada, sesungguhnya kritik, ya kan, yahfizu, menganjurkan atau menggerakkan. Di sini yahfizu itu kalau di ininya haroka, jadi menggerakkan, al-himmata, terhadap cita-cita atau keinginan kuat gitu, al-himmah. Atau yakfizu itu bisa mendorong juga, mendorong cita-cita kuat. Fayabta'idu, kemudian menjauhi, almar'u, seseorang, amma, dari sesuatu, huwa, yaitu almar'u, fihi, di dalam ma, min su'il hali, dari buruknya keadaan, wa yadfa'uhu, dan al-intiqad itu mendorong, hu, terhadap almar'u, ila midanil amali, kepada medan, lapangan, aktivitas, perbuatan atau amal. Liyahmida, supaya almar'u itu memuji, ya kan, al-ma'ala, terhadap akhir atau akibat atau
iya akhirnya gitu. Artinya happy ending, supaya happy ending gitu. Fayabdhalu, kemudian almar'u itu yabdhilu, fayabdhilu ya. Fayabdhulu. Fayabdhulu, kemudian almar'u itu mencurahkan gitu. Mencurahkan, menyerahkan al-juhda terhadap kemampuan, kesungguhan gitu ya. Liyakuna, supaya almar'u itu ada, ya kan, minal mutaqaddimina, dari orang-orang yang terdahulu, fi sholihil a'mali, di dalam baik relevan perbuatannya, allati yang tunliyahu, tuniluhu, yang sholihul a'mal itu memperoleh terhadap almar'u, memperoleh as-sa'adataini, terhadap kebahagiaan, dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa tanfa'uhu, dan sholihul a'mal itu memberi manfaat terhadap almar'u wa ummatahu, dan terhadap umatnya almar'u, fil hayataini, di dalam kedua kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Nah ini, dalam paragraf ini yang dikatakan rahasianya kritik itu, bahwa kritik itu yang dapat menggerakkan, yang dapat menganjurkan, mendorong adanya cita-cita yang luhur gitu kan, cita-cita yang kuat. Kemudian kritik juga menjadikan seseorang itu menjauhi dari keadaan yang buruk, ya kan. Dan kritik juga mendorong seseorang itu untuk maju ke medan aktivitas perbuatan supaya happy ending, husnul khotimah gitu. Lalu kemudian seseorang itu juga mencurahkan daya upaya dan kemampuannya ya supaya menjadi orang-orang yang maju dalam sholihul a'mal, dalam aktivitas memperbaiki aktivitas, sehingga dia mendapatkan dua kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu kemudian dia juga kebaikan amalnya itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan untuk umat manusia yang lain di dua kehidupan, dunia dan akhirat. Ammat takridu, adapun pujian, ya kan. Wa akbahuhu, adapun lebih buruk-buruknya takrid, ma adalah sesuatu karena yang ada, ma itu fi batilin, itu di dalam sesuatu yang batil. Fahuwa, maka takrid itu yanfuhu, itu meniup, ya kan, meniupkan takrid itu fi anfil mamduhi, ke dalam hidungnya orang yang dipuji, al-hururo, terhadap tipuan. Wa yudkhilu, dan takrid itu memasukkan fi yafuhihi, di dalam ubun-ubunnya, al-mamduh, syaitan al-adimati, terhadap setan, syaitana terhadap syaitan al-adimati, setan yang besar, al-kibriya, artinya sombong, besar, ya. Fayadunnu, kemudian mamduh itu menduga, fi nafsihi, di dalam dirinya mamduh, annahu, sesungguhnya mamduh, balagho, itu sampai, minal kamali, dari sifat sempurna, as-sama'a, terhadap langit, hatta tola, sehingga
melewati al-mamduh itu al-juza terhadap bintang gemintang, fatad'ufu kemudian lemah, himmatuhu cita-citanya al-mamduh an kasbil fadhaili dari menghasilkan keutamaan-keutamaan, keunggulan-keunggulan. Wa tafaturu dan kendor itu azimatuhu apa azimatuhu ketetapan hati atau kemauan kuatnya mamduh an iqtira'il adhaimi dari merintahnya sesuatu yang agung. Nah, ya kan? Jadi pujian itu ya, apalagi pujian itu sesuatu yang batil, ya kan? Nah, pujian itu meniup tipuan ke dalam hidung orang yang dipujinya, gitu. Dan pujian itu memasukkan setan besar, katanya, ke dalam ubun-ubun orang yang dipuji, sehingga orang yang dipuji itu sampai menduga bahwa dirinya itu sudah sempurna dan bisa sampai ke langit. Jadi dia meraih kesempurnaan tertinggi, sehingga dia pun bisa melewati bintang gemintang yang ada di langit sana. Itu artinya dia ngeplay gitu dengan pujian itu, seakan-akan dia sudah terbang. Itu saking sempurnanya gitu, dia merasa paling tinggi di atas rata-rata manusia gitu. Jadi dia sampai ke langit dan melewati bintang gemintang yang ada di langit, sehingga cita-cita untuk meraih keutamaan, keunggulan itu lemah. Gitu. Lemah, lalu kemudian azimahnya, kemauan kuatnya itu kendor, ya kan? Dari memperoleh hal-hal yang agung. Falatanmu, maka tidak dinamis, tidak berkembang, ma'arifuhu pengetahuannya al-mamduh, wa mawahibuhu dan pemberiannya Allah terhadap mamduh. In kanat, ketika ada lahu bagi mamduh, ulumun ilmu-ilmu wa syamailu dan akhlak-akhlak, fayadhallu dan mamduh itu menjadi jahilan, orang bodoh, mardhulan yang dihina, in kana ketika ada mamduh itu kholian, orang yang sepi, orang yang tidak memiliki minal ilmi dari ilmu, wal fadilati dan keutamaan, ya kan? Sehingga orang yang dipuji itu ya pengetahuannya tidak berkembang, gitu kan. Dan al-mawahib itu al-ataya wal murad biha huna as-sifat al-ghariziyah li annaha hibbatun minallahi lil insani. Jadi sehingga pemberian dari Allah, ya kan, yang berupa akal, yang berupa hati nurani, dan itu tidak berkembang juga gitu. Karena dia ngeplay oleh pujian gitu. Itu ketika dia punya ilmu dan dia akan menjadi bodoh dan hina hanya ketika dia tidak memiliki ilmu dan keutamaan. Artinya orang yang berilmu pun itu kan, kalau sudah mendapatkan banyak pujian, jadi pengetahuannya tidak berkembang, stagnan gitu. Karena dia merasa sudah cukup gitu, padahal masih jauh gitu. Wa inna hunaka, dan sesungguhnya di dalam takrid itu qauman, ada kaum la ya'maluna yang tidak mengamalkan, tidak melakukan, illa idza amilu, kecuali ketika kaum itu mengerti, annan nasa, sesungguhnya manusia, yamdahuna, nas itu memuji, a'malahum terhadap perbuatan-perbuatannya
kaum, wa yuqarriduna dan nas itu memuji iqdamahum terhadap kemajuannya kaum. Wa naro dan kita melihat kauman terhadap kaum yaziduhum yang bertambah hum terhadap kaum at-taqridu pujian himmatan terhadap cita-cita luhur ila himmatihim kepada cita-citanya kaum. Wa nafadan dan lestari fil amri di dalam sesuatu ala nafadihim atas lestarinya atau realisasinya kaum fihi di dalam amar. Fala ba'sa maka tidak masalah sama sekali gitu ya. Bitakridi amalihim dengan memuji amalnya atau aktivitasnya kaum. Wasana dan memuji alaihim atas kaum liyazdadu supaya bertambah kaum itu apanya iqdaman kemajuannya ma'a iqdamihim serta kemajuannya kaum. Nah ini. Jadi di dalam pujian ini ada kaum yang tidak beramal, tidak melakukan, tidak beraktivitas kecuali ya kan ketika dia mengerti, ketika dia tahu bahwa manusia itu akan memuji perbuatannya dan memuji kemajuannya. Artinya ada satu kaum itu dia malas gitu. Ya kan, layak malun, malas, tidak melakukan apa-apa. Nah, dia baru mau melakukan sesuatu ya kan, ketika apa yang dia lakukan, aktivitasnya, kemajuannya itu mendapatkan pujian dari orang. Kalau tidak mendapatkan pujian, dia malas lagi. Dia tidak melakukan apa lagi gitu. Tidak melakukan apa-apa. Nah, tapi ada juga gitu. Itu satu tipe gitu. Nah, ada juga kita melihat satu kaum yang lain itu ketika mendapatkan pujian, ketika mendapatkan apresiasi, itu bertambah cita-cita luhurnya semakin bertambah gitu. Keinginan kuatnya itu semakin bertambah, semakin dia realisasikan program-program, dia realisasikan visi misi, dia merealisasikan cita-citanya gitu. Maka kalau demikian kaum yang semacam ini tidak masalah. Itu bitakridi amalihim. Jadi dengan memuji perbuatannya, aktivitasnya. Dan justru dengan memuji, dengan dia mendapatkan pujian, dengan mendapatkan apresiasi, dia semakin bertambah kemajuannya. Liyazdadu iqdaman ma'a iqdamihim. Nah ini. Jadi ini berbicara tentang banyak tipologi manusia. Itu. Tadi ada manusia yang dipuji, ngeplay, lupa diri, lupa daratan gitu kan. Ada kaum yang malas, tidak mau beraktivitas kecuali kalau dapat pujian gitu. Tapi ada juga kaum yang mendapatkan pujian, apresiasi. Justru dengan apresiasi dan pujian itu dia semakin semangat, semakin terus mengejar cita-citanya, semakin merealisasikan tujuannya, programnya gitu kan, dan semakin maju. Nah, ada tipe orang yang semacam ini itu. Jadi dia tipe yang ini dia tidak terlena dengan apresiasi dan pujian, tidak. Justru apresiasi dan pujian itu sebagai cambuk bagi dia agar dia lebih berkualitas lagi, agar dia lebih maju lagi, agar dia lebih bersemangat lagi, lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itu. Wa nahnu dan kita lam nadumma, kita ini tidak mencela at-taqrido terhadap pujian mutlakon secara mutlak itu. Bal damamna bahkan kita mencela man terhadap seseorang
yuridu, yang seseorang itu mengharapkan, min ghairihi, dari orang lain, dari selainnya, man ayyuqarridahu, di mana ghair itu memuji hu terhadap man bihaqqin, dengan kebenaran, au batilin, atau dengan sesuatu yang batil. Wa yasu'uhu, dan menyusahkan hu terhadap man, minhu, dari ghair, ayan taqido, ketika ghair itu mengkritik alaihi, kepada man, amalahu, terhadap perbuatannya man, in fa'ala, ketika man itu melakukan ma, terhadap sesuatu, la yuskatu anhu, yang tidak didiamkan. Nah, ini jadi kita ini tidak selamanya, tidak secara mutlak mencela apresiasi, mencela pujian. Tidak semua pujian itu buruk, katanya. Gitu. Tidak semua pujian itu tercela, gitu. Bahkan kita ini sebenarnya mencela, gitu, orang yang mengharapkan pujian orang lain, gitu, baik ataupun buruk, gitu. Dan dia susah, tidak suka ketika orang lain itu mengkritik perbuatannya ketika dia melakukan sesuatu, gitu loh. Jadi yang dianggap tercela itu kalau ada seseorang yang mengharapkan pujian dari orang lain, baik pujian itu basa-basi ataupun pujian itu beracun, ataupun pujian itu benar atau salah, gitu. Itu semuanya diembat, gitu. Dan dia pun tidak suka kalau dikritik. Nah, itu. Nah, ini yang tercela, katanya, gitu. Waman, barang siapa kana ada kadalika, sebagaimana mayurid min ghairihi ayyuqarridahu itu, fahuwa, maka man itu, minalladzina, itu dari orang-orang, yuhibbuna, yang alladzina itu cinta, ayyuhmadu, dipuji, alladzina itu, bima, dengan sesuatu, lam yaf'alu, yang tidak melakukannya. Nah, ini tergolong orang yang tercela mendapatkan pujian, gitu, adalah orang-orang yang mencintai, suka dipuji atas sesuatu yang dia tidak lakukan. Itu misalkan kreasinya orang, ya kan, diakuisisi sama dia bahwa itu adalah, padahal dia tidak melakukan apa-apa, gitu. Jadi termasuk pujian yang tercela, orang yang suka dipuji dengan sesuatu yang sebenarnya bukan hasil jeripayah dia, gitu. Ya misalkan contoh, anaknya orang kaya, gitu ya, dia bawa mobil bagus, gitu ya, lalu dia membawa hal-hal yang mahal, gitu ya, lalu kemudian dia senang dapat pujian, padahal mobilnya itu bukan jeripayah dia tapi jeripayah bapaknya. Padahal misalkan handphone bagus itu bukan jeripayah dia tapi jeripayah ayahnya, tapi dia suka, senang dipuji, gitu. Nah, ini termasuk orang yang tercela, gitu. Wa ulaika, adapun alladzina yuhibbun itu, hum, yaitu ulaika, fi majhalin, berada di tempat bodoh, min safalatil akhlaki, dari rendahnya akhlak, yahliku, yang rusak, fihi, di dalam majhal, al-maghruru, orang-orang yang tertipu. Faman, maka barang siapa, sarrohum, itu membahagiakan, sarrohu, membahagiakan hu terhadap man, at-taqridu, pujian, falaya su'uhu, maka kemudian falaya su'uhu, kemudian tidak membahagiakan
falayasuhu, kemudian tidak menyusahkan. Tidak menyusahkan hu terhadap man al-intiqadu, kritikan. Jadi seseorang yang barang siapa yang bahagia mendapatkan pujian, maka dia susah mendapatkan kritikan. Merasa susah, merasa galau. Fatakridu, maka pujian itu, inkana, ketika ada takrid itu, da'ian, sesuatu yang mengajak, lil iqdami, kepada kemajuan, alal amali, atas aktivitas atau yibi yang baik, fal intiqadu, kemudian kritikan itu yarba'u, menggumbriga itu menggairahkan, menyemangatkan al-intiqad itu bil insani, terhadap manusia, ayyarida, ketika insan itu sampai mawaridal khotli, terhadap tempat sampainya ucapan yang buruk. Al-khotl itu an-nutq al-fasid, al-mantuq al-fasid. Au yasqutu, atau man itu gugur, fi mazalikiz zalali, di tempat terplesetnya keluputan atau kesalahan. Ay al-khata' wal inhiraf minas shawab, ya kan, kesalahan, ya. Ya, jadi ketika pujian itu adalah satu faktor yang mengajak maju dalam beraktivitas yang baik, maka kritikan itu justru membangkitkan, menggairahkan, bukan menggairahkan, ya menyemangatkan. Kritikan itu menyemangati seseorang, itu kan, ketika, atau menyadarkan, ya kan, menyadarkan, kritikan itu menyadarkan seseorang, manusia, ketika dia berada di tempat yang salah, yang rusak, atau menyadarkan manusia ketika dia jatuh di tempat yang terplesetnya keluputan, gitu loh. Jadi kritikan itu ya jamu, gitu, menyadarkan seorang agar seorang itu tidak tergelincir, agar seorang itu tidak terprosok ke tempat yang salah, gitu. Wamal amru, dan tidak ada perintah bil ma'rufi, dengan kebaikan, wan nahyu, dan mencegah anil mungkari, dari kemungkaran, illa dorbun, kecuali satu warna, min durubil intiqadi, dari berbagai warna kritik. Walau lahuma, dan tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, la dhalla, maka menjadi al-jahilu, orang bodoh, al-fasidu, yang rusak, sadiron, tidak peduli, fi ghuluwihi, fi ghulawaihi, di dalam tersesatnya jahil, nasyiron, dan menggelar, lil fusuki, bagi orang-orang fasik, anil haqqi, dari kebenaran, kabiro liwaihi, dan besar liwa itu benderanya jahil. Tidak ada, katanya, amar ma'ruf nahi mungkar itu kecuali satu bagian, satu warna dari berbagai warna kritik. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bagian dari kritik, satu warna dari kritik, katanya gitu. Jika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya maka orang yang bodoh, yang merusak itu, ya dia semakin tidak peduli
bahwa dia berada dalam ketersesatan, orang-orang fasik dari kebenaran itu, dia semakin menampakkan dirinya dan mendapatkan tempat, dan orang-orang bodoh itu semakin besar saja benderanya gitu. Masih 2 halaman lagi nih. Wa ba'du, dan setelah menjelaskan tadi itu, fa inna fi'atan, maka sesungguhnya satu golongan minan nasi dari manusia, qad ittakhadat, itu sungguh fi'ah itu mengambil al-intiqada terhadap kritikan dari atan sebagai lantaran linnaili, ya kan, untuk meraih minal khalqi, dari makhluk, ya kan. Apa ini maksudnya ini? Dari awasilah wa wasitoh, ya kan. Wa hujjatan, dan menjadi hujjah, argumentasi, lil waqi'ati, kepada membicarakan sesuatu yang buruk, membicarakan di belakang, di belakang itu, fi i'radihim, di dalam hal-hal yang memalukannya fi'ah, faroshu, masang fi'ah itu sihamal sibabi, terhadap anak panah. Sibab itu anak panah, umpatan gitu. Wal fahsyi, dan buruk, minal qauli, dari ucapan, waromau, dan fi'ah itu melemparkan biha dengan sihamal sibab, man, terhadap seseorang, arodu, yang fi'ah itu menghendaki, ayan taqiduhu, ketika fi'ah itu mengkritik terhadap man. Nah itu maka ada juga nih satu golongan manusia yang mengambil kritik itu sebagai lantaran untuk memperoleh kepentingan dari makhluk, dan dia menjadi bahan untuk untuk gosip atau untuk ngerasani itu kan, di belakang orang yang dimaksud. Kemudian dia sebenarnya sedang memasang anak panah, umpatan, dan buruknya perkataan. Kemudian dia melemparkannya itu kepada orang yang ingin dia kritik gitu. Jadi ini kadang kritik itu ada sebagian orang yang menyalahartikan gitu. Kritik itu dianggap bahwa kalau dia itu menggunjing, membicarakan keburukan-keburukan orang itu di belakang, ya kan, menghasut, memprovokasi orang lain untuk membenci target, ya, orang yang menjadi target gitu. Itu dianggap kritik, itu bukan kritik gitu. Itu. Fatarohum, kemudian kamu melihat hum, terhadap fi'ah, la yatrukuna, tidak meninggalkan fi'ah itu, syaridatan, lari minnas safahati, dari pekerjaan bodoh, wal badai, dan jijiknya ucapan, wal mungkari, dan sesuatu yang mungkar, minal kalami, dari ucapan, illa wajjahuha, kecuali fi'ah itu menghadapkan terhadap as-safaha ilaihi, kepada man, wa ma hadza, tidak ada, ya kan, semacam ini itu layat rukuna bil intiqadi, dinamakan dengan kritik, wa innama huwa, akan tapi layat rukuna syaridah, di atas itu at-tasaffiyu, menyiksa, wa taqari'u,
adalah kekerasan, melakukan kekerasan. Takri itu diartikan di sini at-ta'nif. Ta'nif itu kekerasan. Ya kan? Jadi orang yang tadi itu kritik itu tujuannya adalah untuk meraih kepentingan, lalu kemudian menggunjing, memprovokasi orang-orang, gitu kan, dengan ucapan yang tidak pantas, jijiknya ucapan, lalu kemudian, ya kan. Lah ini orang-orang yang semacam itu bukan tidak bisa dinamakan kritik, tapi itu termasuk perbuatan yang sesuatu yang kekerasan gitu, at-ta'nif. Jadi kan ada orang itu memprovokasi massa gitu ya, lalu kemudian menghasut dengan kata-kata kotor, dengan fakta-fakta hoak misalkan, ya kan, lalu kemudian itu bukan kritik gitu, tapi itu namanya kekerasan dan penyiksaan, katanya gitu. Wadzalika, adapun yang ini yang tidak termasuk kritik itu lu'umun, itu hina, tercela, wa hissatu tab'in, dan rendahnya watak, yatajafa, yang menjauhi, anhuma, dari at-takri dan khasyat tab'a ini, ulul muru'ati, orang-orang yang memiliki harga diri. Jadi orang-orang yang memiliki harga diri menjauhi sifat-sifat yang tercela dan rendahnya karakter ini. Artinya memprovokasi, lalu kemudian menghasut, tapi atas nama kritik gitu. Padahal itu bukan termasuk kritik, katanya gitu. Innal ghayata, sesungguhnya tujuan, ya kan, minal intiqadi, dari kritik itu, sorful muntaqidi alaihi, adalah memalingkan orang yang dikritik, amma, dari sesuatu, huwa, yaitu muntaqid alaih, fihi, yang ada di dalam ma, min jahlin, dari kebodohan, au khotoin, atau keluputan. Jadi tujuan kritik itu apa? Tujuan kritik itu memalingkan orang yang dikritik dari sesuatu di mana dia ada di dalamnya, dari sesuatu itu kebodohan dan kesalahan. Artinya tujuan kritik itu menyelamatkan, sebenarnya menyelamatkan orang yang dikritik dari kebodohan dan dari kesalahan itu. Fatasarru'u, maka bergegas ya, fil intiqadi, dalam mengkritik, wa tarkur rifqi, dan meninggalkan pelan-pelan fihi, di dalam al-intiqad, da'iyani, adalah dua sesuatu yang mengajak, li ta'assubihi, kepada fanatiknya, al-muntaqid alaih, lima, kepada sesuatu, huwa, yaitu muntaqid alaih, fihi, itu di dalam ma, wa in wadoha, meskipun jelas, lahu, bagi muntaqid alaih, al-amru, sesuatu, ayu mawuduhin, dengan begitu jelas. Nah, buru-buru dalam mengkritik, ya kan, meninggalkan untuk tidak pelan-pelan, artinya kalau ada salah buru-buru dikasih tahu, kalau ada kekurangan buru-buru gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang dikritik itu tidak kulino, tidak fanatik terhadap apa yang dia lakukan itu. Ya kan, meskipun bagi orang yang dikritik itu jelas gitu, sangat jelas gitu. Jadi orang kan biasanya witing tresno jalaran soko kulino gitu. Jadi dia, kalau orang yang sudah biasa aktivitas gitu, yang sudah berjalan itu begitu gitu, kalau ada salah kekurangan nah ini buru-buru dikasih tahu gitu.
agar tidak menjadi kebiasaan, agar biar dia tidak ta'assub, tidak fanatik terhadap apa yang sudah menjadi rutinitasnya itu. Wa qad waroda, dan sungguh ada, makanya ada kata-kata bagus, man amaro bima'rufin falyakun amruhu bima'rufin. Nah ini bagus. Man barang siapa, amaro itu memerintahkan, man itu bima'rufin dengan sesuatu yang ma'ruf, falyakun maka hendaklah ada, amruhu ya perintahnya, man itu bima'rufin dengan sesuatu yang ma'ruf, dengan sesuatu yang baik. Nah ini, barang siapa yang memerintah kebaikan, maka perintahnya itu juga harus dengan baik gitu. Jadi memerintahkan sesuatu yang baik harus dengan cara yang baik gitu. Nah, ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan kemungkaran, nah itu tidak benar. Jadi amar ma'ruf ya bil ma'ruf, nahi mungkar juga bil ma'ruf gitu. Bukannya amar ma'ruf bil mungkar atau nahi mungkar bil mungkar, itu tidak benar. Jadi orang yang menegakkan kebaikan atau melarang kesalahan, kemungkaran, ya harus dengan kebaikan gitu kan. Fanaqdu, maka adapun kritik, yajibu itu wajib, ayakuna ada naqd itu billati, itu dengan akhlak, hiya yaitu allati ahsanu itu lebih baik, liyakuna supaya ada min waroihi di balik an-naqd itu najahul qasdi, berhasilnya, suksesnya sesuatu yang dituju, wa falahus sa'i, dan bahagianya pekerjaan Jadi kritik itu wajib dengan akhlak yang lebih baik katanya, supaya apa? Supaya memperoleh apa yang dituju itu dan bisa terrealisasikan, falahus sa'i. Jadi bahagianya merealisasikan gitu. Jadi saya ingat pepatah Cirebon itu, banyu bening kena iwake gitu. Jadi kalau menyelesaikan masalah itu bagaimana caranya agar airnya itu tidak keruh gitu. Tapi ikan yang ada di dalam air itu bisa kita raih, bisa kita ambil gitu. Gitu. Jadi begitupun kritik. Kritik ini kan tujuannya untuk memperbaiki, untuk menyelamatkan. Nah, bagaimana caranya agar kritik itu berhasil meraih tujuan yang dituju? Ya dengan cara billati hiya ahsan, dengan akhlak yang lebih baik gitu. Orang kalau dikritik tapi harus dengan bahasa yang lembut, dengan indah, dengan baik, itu orang pasti akan menerima gitu. Ya kan? Tidak mempermalukannya gitu. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Nah, wala tastawi ya tidak sama al hasanatu perbuatan yang baik, wala sayyi'atu ya tidak sama dengan perbuatan yang buruk. Idfa' ya kan, tolaklah kamu atau doronglah kamu billati dengan sesuatu, hiya yaitu allati ahsan itu lebih baik. Fa'idan maka idfa' billati hiya ahsan itu lakukanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Man adalah ada seseorang, bainaka di antaramu, wa bainahu dan di antara alladzi adawatun permusuhan. Ya kan, ka'annahu seolah-olah alladzi itu waliyun hamimun,
waliyun hamim ini diartikan waliyun itu nasirun, an-nasir, as-sodiq, al-muhib. Orang yang menolong, teman dan kekasih. Ya kan, hamimun ya kekasih. Hamim itu sodiqul las-sodiq. Ya kan. Wa ma yulaqqaha dan tidak ditemukan terhadap allati, ya kan, allati itu akhlak tadi itu, illal ladzina kecuali orang-orang sabaru yang sabar. Alladzina itu wa ma yulaqqaha dan tidak diberikan, ya kan, atau tidak ditemukan terhadap allati illa dzu haddin kecuali orang yang memiliki bagian adimin yang agung. Lah ini. Jadi tidak sama antara baik dan buruk. Perbuatan yang baik beda dengan perbuatan yang buruk. Maka lakukanlah dengan akhlak yang lebih baik gitu. Agar apa? Ya agar tidak terjadi permusuhan gitu. Tidak terjadi permusuhan. Ya maka posisikanlah orang yang ingin dikritik, orang yang ingin dikasih nasihat itu seperti ya seperti teman, kekasih, orang yang disayang gitu kan. Jadi jangan diposisikan sebagai musuh, kita seakan-akan memusuhi. Orang yang mengkritik itu jangan memposisikan dirinya sebagai musuh terhadap orang yang dikritik gitu. Nah, orang-orang yang tidak bisa ditemukan billatihi ya ahsan itu orang yang menggunakan akhlak yang lebih baik dalam mengkritik, dalam memberi nasihat itu kecuali orang-orang yang sabar. Ya kan? Dan orang-orang yang memiliki bagian yang agung. Ya, jadi sabar kalau mau mengkritik, kasih masukan gitu kan. Dan dengan bahasa yang santun, bahasa yang membuat orang itu tersentuh dan respect gitu. La taghurrannakum dan janganlah terbujuk, janganlah tertipu ya kan, kum terhadap kamu sekalian, ma'syarun nasyiin, wahai remaja, golongan remaja, aqwalul muhabbidina, ya kan, ucapan-ucapannya orang yang memuji, wala kalimatul muqarridina dan jangan terbujuk oleh kalimat-kalimatnya orang yang memuji, fakatsirun maka banyak sekali yaquluna, muqarridin itu berkata ghairul haqqi terhadap perkataan yang tidak benar. Tama'an karena mengharapkan fi iktisabi qulubil muqarridina dalam meraih, ya kan, merebut hati-hatinya orang yang dipuji, au fi duraihimatin atau meraih uang-uang kecil, dirham kecil, taskutu yang duraihim itu gugur berjatuhan min yadihim dari tangannya muqarridin alaihim atas mukridin terhadap alaihim atas mukridin. Nah ini lucu nih. Jadi wahai para remaja, janganlah kamu tertipu oleh bualan ucapan orang-orang yang memuji, ya kan. Banyak sekali mereka itu berkata sesuatu yang tidak benar, tidak realistis gitu ya. Kenapa? Karena mereka itu ada tujuan, modusnya apa? Modusnya dua. Orang yang suka memuji ini, yang pertama meraih hati orang yang dipuji, yang kedua meraih uang, ya uang yang dipuji gitu, agar uangnya itu bisa keluar, ya kan, lalu orang yang dipuji itu mengeluarkan uang diberikan kepada orang yang memuji. Hanya dua itu politiknya itu. Wa iyyakum dan takutlah kamu sekalian antasluku kamu berjalan hadat thariqa terhadap inilah jalannya orang-orang yang memuji, jalannya orang yang senang dipuji itu. Takutlah kamu gitu.
fahuwa, maka torik ini yuaddi, itu mendatangkan ilal kadhibi, kepada hoak, kepada kebohongan. Wama, sesuatu akbaha, itu lebih menjijikan, lebih memperburuk, dan bal kadhibina, terhadap dosanya orang-orang yang pembohong. Wa tamassaku, dan berpegang teguhlah kamu bi adyaliman, dengan pojok-pojok pakaiannya seseorang, yang takidu, yang mengkritik, man itu alaikum, atas kamu sekalian, a'malakum, terhadap aktivitas-aktivitas kamu sekalian, wa yubayyinu, dan seseorang yang menjelaskan khotoakum, terhadap kesalahan kamu sekalian, tursyadu, maka kamu sekalian diberi petunjuk, ila aqwami sabilin, kepada lebih kuat-kuatnya, lebih ajaknya jalan. Nah, ya kan? Jadi jalannya para pemuji, memuji itu kan biasanya kadang kalau di pekerjaan itu orang-orang, ya para penjilat itu ya, atau orang-orang yang suka memuji, itu sebenarnya orang-orang yang sedang berbuat hoak gitu. Maka itu pala justru akbah dan bal kadhibin, jadi lebih parah ya dosanya orang-orang yang bohong itu ya. Makanya anjurannya agar memegang memegang istilahnya di sini pakaiannya orang ya, berpegang teguh pada orang yang suka mengkritik perbuatanmu dan menjelaskan kesalahan-kesalahanmu. Kemudian kamu mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang mengkritik itu jangan mengkritik lalu kemudian tanpa solusi. Gitu. Jadi tursidu ila aqwami sabil. Jadi setelah mengkritik kasih solusi, baiknya begini, ini. Kekurangannya ini, solusinya begini. Nah, gitu loh. Wa in ra'aitum, dan ketika kamu sekalian melihat, min ghairikum, dari selain kamu sekalian, ma, terhadap sesuatu, yang yun taqodu, yang ma itu dikritik, fasaddidu, maka mengokohkan kamu khutuatihi, terhadap langkah ya, jangkahan ya, langkah-langkahnya ghair, wa ansihu, dan nasihatilah, tuturilah kamu sekalian lahu, kepada ghair, bil iqla'i, dengan meninggalkan anzalatihi, dari terplesetnya ghair, bil kami, dengan ucapan, bil kalami dengan ucapan, at-thayyibi, yang baik, wal ma'rufi, artinya sesuatu yang baik, minal qauli, dari perkataan. Jadi ketika kamu ya kan melihat dari orang lain, melihat sesuatu yang dikritik gitu ya, maka peganglah kamu ya fasadidu itu ya, terhadap langkah-langkahnya, lalu kemudian nasihatilah gitu orang itu untuk meninggalkan keluputan, keterplesetan itu, dengan apa? Bil kalamit thayyib, dengan ucapan yang baik, wal ma'ruf minal qauli, dari sesuatu yang ma'ruf dari ucapan. Wa iyyakum, dan takutlah kamu sekalian, antas ta'milu, ketika kamu sekalian melakukan khusunatal kalami, terhadap kasarnya ucapan. Fa innaha, maka sesungguhnya khusunah, au kharuman, lebih au kharu ya kan, lebih kuat, minas sihami, dari anak panah, wa asyaddu, dan lebih kuat atau lebih tajam, min waqil husami, dari sampainya tajamnya pedang ya, wahia, adapun khusunatal kalam ini, mudayyi'atun, menyia-nyiakan ya kan, lil faidati,
bagi faedah, munaffiratun dan melarikan lil qulubi bagi hati-hati manusia. Jadi takutlah kamu melakukan ucapan yang kasar itu. Karena ucapan yang kasar itu lebih kuat ya kan, daripada anak panah gitu, dan lebih tajam daripada pedang itu. Dan ini ucapan yang kasar itu ya tidak ada faedahnya gitu. Ya kan, menyia-nyiakan faedah dan menjadikan hati-hati manusia itu lari dari sisimu. Balkunu, bahkan ada jadilah kamu sekalian min ahlil layyini, ya kan, tergolong orang-orang yang lembut ucapannya, warifki, dan pelan-pelan lemah lembut, tanalu, maka kamu sekalian akan memperoleh terhadap sesuatu turiduna yang kamu sekalian harapkan. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, al ma'u ma'a riqqatihi yaqta'ul hajara ma'a shiddatihi. Ini al ma'u, air, ma'a riqqatihi, bersama lembutnya air, yaqta'u, air itu, alma itu bisa memecah, bisa memotong al hajaro, terhadap batu, ma'asyiddatihi, serta kerasnya batu. Nah ini, jadilah kamu sekalian orang-orang yang lembut perkataannya, ya kan, maka kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan. Sebagaimana perkataan pepatah mengatakan, al ma'u ma'a riqqatihi yaqta'ul hajaro ma'a syiddatihi. Air yang lembut itu bisa memotong batu yang keras. Wa qad khataba, dan sungguh mendauhi, menuturi Allah nabiyaihi, terhadap kedua nabinya Allah. Siapa? Haruna wa Musa, yaitu Nabi Harun dan Musa, fi sya'ni Fir'aun, dalam keadaan atau dalam menghadapi tingkah polanya Fir'aun, biqaulihi, dengan firman Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Idhaba, pergilah kamu berdua, yaitu Harun dan Musa, ila fir'auna, kepada Raja Fir'aun, innahu, sesungguhnya Fir'aun, tagha. Tagha itu diartikan jawazal had, jadi orang yang melampaui batas. Faqula, kemudian ucapkanlah kalau kamu berdua, Harun Musa itu, wahai Harun Musa, lahu, kepada Fir'aun, qaulan, dengan perkataan layyinan, yang lemah lembut, la'allahu, semoga saja, katanya, semoga saja Fir'aun itu yatadzakkaruna, bisa menerima nasihat, masukan, pitutur, ya kan, kritikan, au yakhsha, atau Fir'aun itu bisa takut. Jadi ini Allah itu memerintahkan kepada Nabi Harun dan Nabi Musa menghadapi Fir'aun, ya kan? Ya, Fir'aun dengan cara apa? Dengan cara qaulan layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut itu. Ya, demikian pengajian pagi hari ini. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.